Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Roiza Abdullah dengan NPM 212151092. Saya berasal dari kelas 2021C, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini insya Allah saya akan memaparkan sebuah materi yang mengenai salah satu materi matematika, yaitu mengenai aljabar. Adapun untuk pengertian aljabar itu sendiri, yaitu aljabar merupakan salah satu cabang dalam ilmu matematika yang sangat luas cangkupannya. Sedangkan aljabar itu sendiri diartikan sebagai cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari simbol matematika dan aturan-aturan digunakan untuk memanipulasi simbol tersebut. Aljabar dapat mempermudah dalam memecahkan permasalahan daripada metode konvensional, yaitu menyatakan permasalahan dalam kata-kata. Untuk selanjutnya yaitu sejarah singkat mengenai aljabar. Aljabar merupakan cabang matematika yang ditemukan oleh Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Adapun untuk unsur-unsur aljabar, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada variabel, yang kedua suku, yang ketiga koefisien, dan yang keempat yaitu konstanta. Untuk yang pertama yaitu mengenai variabel. Variabel sering disebut juga perubahan, merupakan simbol atau lambang yang mewakili suatu bilangan, sedang bilangan tersebut belum diketahui nilai secara jelas. Umumnya variabel disimbolkan dengan huruf kecil, contohnya adalah penggunaan variabel X dan Y pada 5X tambah 2Y. Yang kedua yaitu materi mengenai suku. Suku adalah nilai yang menyusun suatu bentuk aljabar, baik berwujud variabel atau koefisien maupun konstanta. Terdapat berbagai macam bentuk aljabar, diantaranya yang pertama yaitu suku 1. Contoh tidak memiliki tanda operasi hitung atau selisih, contohnya 3X, 4Y kuadrat, 5P. Yang kedua yaitu suku 2, terdapat satu tanda operasi hitung atau selisih, contohnya 4X ditambah Y. Adapun yang ketiga yaitu koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku berupa sebuah bilangan yang menempel pada variabel, misalnya pada 3X, maka 3 adalah koefisiennya. Yang keempat yaitu mengenai konstanta. Konstanta merupakan suku pada aljabar yang tidak membuat variabel, hanya berupa bilangan saja. Contohnya pada aljabar 3X ditambah 8, maka 8 adalah konstantanya. Lanjut, yang kelima yaitu mengenai materi aljabar linear. Ada beberapa jenis aljabar, salah satunya adalah aljabar linear. Aljabar linear merupakan jenis aljabar yang membahas mengenai sistem persamaan linear dan solusinya, vektor, serta transformasi linear. Yaitu sistem persamaan linear. Dalam suatu sistem persamaan linear berisi persamaan-persamaan linear dihubungkan untuk membentuk suatu sistem. Sistem persamaan linear dapat berisi 2 variabel atau lebih. Contoh sistem persamaan linear adalah 3X tambah 4Y sama dengan 10, X tambah Y sama dengan 3. Adapun cara menyelesaikan sistem persamaan linear. Yang pertama yaitu metode grafik. Penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara menggambar bentuk kurva dari masing-masing persamaan linear. Titik perpotongan dari garis atau kurva tersebutlah yang merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear. Yang kedua yaitu metode eliminasi.
Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode ini adalah apabila kita ingin mencari penyelesaian dari suatu variabel, maka kita mengeliminasi variabel yang lain. Adapun untuk yang ketiga yaitu metode substitusi. Misalkan terdapat suatu sistem persamaan linear yang membuat variabel x dan y, maka penyelesaian menggunakan metode substitusi adalah dengan cara mengubah salah satu persamaan menjadi persamaan fungsi terlebih dahulu, yaitu x sebagai fungsi atas y atau sebaliknya. Lanjut untuk cara yang keempat, yaitu cara yang terakhir, yaitu menggunakan metode eliminasi substitusi. Metode ini merupakan metode gabungan dari metode eliminasi dan substitusi dalam menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear. Di sini terdapat contoh soal. Akan cari nilai x dan y menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Di sini terdapat diketahui 3x tambah 4y sama dengan 10, maka x tambah y sama dengan 3. Maka di sini yang 3x tambah 4y sama dengan 10 itu dikalikan 1, yang 4x tambah 4y sama dengan 12 itu dikalikan 4. Maka hasilnya x sama dengan 2. Kemudian akan dicari nilai y menggunakan metode substitusi. Nilai x sama dengan 2 disubstitusikan persamaan x tambah y 3. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.